Tapi untuk permasalahan motor kayak gini itu hampir 90% saya mengalami kegagalan, bro. Maksudnya hal kegagalannya adalah dalam waktu beberapa saat kemudian, entah hari ini atau besok atau mungkin 2-3 hari ke depan, motor ini akan macet lagi seperti semula dengan kode error 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RP Channel. Apa kabar untuk para viewer subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh tapi tetap kanggo sing jomblo ae. Kali ini kita ada garapan motor Vario Tekno yang FI full injection, bro. Motor ini nggak mau hidup, datang ke sini dengan permasalahan pada kilometer dia pada lampu mil ada kode error 12. Kita akan hitung. Oke, untuk cara menghitungnya adalah kedipan panjang itu dinilai 10, sementara kedipan pendek adalah nilainya satuan. Kayak gitu. 1, 1, 2. 10, 11, 12. Nah, kayak gitu. Berarti ini kode errornya 12. Nah, intinya seperti itu untuk kode error 12, bro. Motor ini sebenarnya sudah saya cek untuk permasalahannya dan saya sudah menemukannya, bro, sebenarnya, bro. Kita akan lihat pada posisi sekring untuk permulaan dari kita melihat kerusakan seperti error kode 12. Oke, untuk pada awal-awalnya, bro, kita harus pastikan bahwa sekring tidak ada yang putus. Untuk memastikan sekring putus itu bisa dilakukan dengan cara mencabut satu persatu sekring atau salah satu sekring yang dicurigai, atau juga bisa menggunakan metode menggunakan test pen DC kayak gitu. Nah, di sini terlihat semuanya bagus, tapi akan ada satu sekring yang nggak nyambung kayak gitu, bro. Kalau dua-duanya sisi dari sekring ini menyala, maksudnya sih menyala gini loh, bro, kan ketok parah. Nah, ketok. Bisa dipastikan sekring dalam kondisi bagus. Tapi kalau salah satu sisi sekring dia nggak hidup, berarti sekring dalam kondisi putus kayak gitu. Nah, dalam hal kasus motor ini sendiri, sekring yang di sini dia putus, bro. Nah, sekring yang di sini kita akan cabut saja untuk posisi sekring yang di situ. Nah, setelah itu kita bisa lihat, kalau mau dilihat ya dilihat, kalau enggak ya ora apa-apa. Aduh, sorry. Kalau sampean terawang di sini akan terlihat ada bagian yang terpisah, bro, berarti putus. Terus di sini biasanya ada serepnya. Di sini serepnya tinggal satu, kita ambil saja. Nah, kita pasangkan pada posisi sekring yang terputus kayak gitu. Setelah itu kita matikan kontak, terus hidupkan lagi. Dan sudah tidak ada kode error. Berarti motor ini sudah bisa hidup, ditandai dengan ada suara dengungan pada posisi full pump kayak gitu. Kita starter saja, hidupkan. Mana Tina? Balik. Oh ya, hati-hati ya. Ini kawan-kawannya Riko yang kemarin bolos-bolos sekolah, bro. Jadi mereka dipanggil dari gurunya
agar mengerjakan tugas. Hati-hati nang ning dalan. Salah dhewe sekolah ora gelem ngerjakne tugas. Podo kayak tunggale kayak. Oke, kita lanjut. Motor tetap dalam kondisi hidup. Kayak gitu. Tapi untuk permasalahan motor kayak gini itu hampir 90% saya mengalami kegagalan, bro. Maksudnya hal kegagalannya adalah dalam waktu beberapa saat kemudian, entah hari ini atau besok atau mungkin 2-3 hari ke depan, motor ini akan macet lagi seperti semula dengan kode error 12. Itu hampir 90% yang saya alami kayak gitu, bro. Jadi kadang kita juga terkena komplain, tapi dulu itu, bro, sewaktu saya masih 1-2 kali mengalami masalah seperti ini. Untuk sekarang intinya saya sudah hafal. Jadi untuk masalah sekring yang putus itu sebagian besar adalah adanya kabel yang konslet, kabel dari aki, dari output kontak yang menuju ke injektor, full pump dan sebagainya. Itu ada salah satu kabel yang kadang-kadang dia nempel pada bodi, pada ground, kayak gitu. Tapi untuk menjelaskan kepada sang pemilik, kita agak repot juga, bro, karena motor ini sudah normal. Kalau nanti motor ini sudah normal, kita obok-obok, kita bongkar kabel bodinya kan nggak etis juga, bro. Jadi untuk metode saya, ini motor ini saya biarkan seperti ini, saya pasangkan lagi. Tapi kemungkinannya biasanya saya akan omongkan kepada sang pemilik bahwa motor ini sudah hidup, tapi kemungkinan besar motor ini akan macet lagi. Tapi kita nggak berani untuk bongkar karena motor ini setelah posisi hidup sekarang dites jalan antara 3-4 kilo juga nggak ada masalah. Tapi nanti pada waktu motor ini menemui piye ya istilahnya, ketemu lubang atau mungkin ketemu apa, terus kabel yang lecet itu nempel lagi di bodi, sekring akan putus lagi, bro. Dan itu akan membuat motor macet lagi. Itu akan membuat dilema bahwa seolah-olah sepertinya kita itu nggak bisa dandan. Motor sudah baru beberapa hari diservis kok sudah macet lagi kayak gitu. Tapi kalau kita berikan penjelasan sebelumnya bahwa motor ini kemungkinan terbesar akan macet lagi, jadi sang pemilik akan siap-siap, bro. Jadi intinya kita minta maaf dulu lah. Minta maaf karena mungkin motor ini belum selesai tapi sudah normal. Tapi kemungkinannya kalau motor ini macet lagi ya kita sampein bawa sini lagi kayak gitu. Untuk masalah bergaransi atau tidak, kalau motor kayak gini saya nggak bergaransi, bro. Ini kalau servis kayak gini mungkin ya terserah mereka lah mau kasih berapa, kita hanya sekedar ganti sekring saja. Tapi nanti kalau macet lagi saya akan pasang tarif, bro, untuk motor kayak gini. Dan itu berkisar di antara 100 sampai 150 ribu untuk menyelesaikan masalah kabel konslet. Karena untuk kabel konslet bisa dipastikan untuk semua bengkel dia akan mengalami kesulitan mencari di mana bagian yang konslet kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman bengkel semua sudah bisa dipastikan tahu dengan permasalahan yang sangat sepele, kadang 2 hari kita nyari nggak ketemu kayak gitu, bro. Jadi intinya kita harus santun untuk menyampaikan suatu masalah kepada pelanggan kayak gitu. Jangan mentang-mentang motor ini sudah jadi terus ditarif mahal, setelah itu nggak lama terus macet lagi. Itu akan membuat kepercayaan pelanggan kepada kita akan berkurang kayak gitulah, bro, intinya. Padahal memang motor ini penyakitnya kadang-kadang rusaknya. Untuk kita para bengkel, penyakit kadang-kadang itu memang sangat membuat pusing kepala, bro.
Saya juga sering dapat motor yang penyakitnya kadang-kadang normal, kadang berebet, kadang normal, kadang nggak hidup kayak gitu. Itu jauh lebih sulit untuk analisa karena waktu kita pegang motornya normal-normal saja. Tapi setelah dibawa pulang motornya macet lagi atau berebet lagi. Itu akan memeras daya pikir kita dan tenaga kita untuk mencari permasalahan yang seperti itu. Jadi semoga video ini sedikit bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini. Sekring sering putus, pesan saya tetap jangan diganti pakai sekring yang lebih tinggi ampernya atau di jumper pakai kabel kawat kayak gitu. Itu sangat beresiko menyebabkan kabel bodi terbakar dan itu akan menyulitkan kita juga, bro. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.